Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah trigonometri bersama saya Aditya Martianti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus sudut ganda. Jadi kita akan membahas rumus trigonometri untuk sudut-sudut ganda. Untuk menurunkan atau menemukan rumus trigonometri untuk sudut ganda, kita perlu mengingat-ingat kembali rumus trigonometri untuk jumlah sudut. Kita perlu mengingat rumus dari sin alfa plus beta, kemudian cos alfa plus beta, dan tangen alfa plus beta. Yang pertama akan kita bahas yaitu rumus sinus sudut ganda. Untuk menentukan rumus sinus sudut ganda, kita bisa mengingat-ingat kembali rumus untuk sin alfa ditambah beta. Ini kita peroleh sin alfa plus beta ini sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah dengan cos alfa kali sin beta. Nah, dengan mensubstitusikan atau menggantikan beta ini dengan alfa, kita akan memperoleh nilai sin 2 alfa, atau bisa kita tuliskan sin 2 alfa ini sama dengan sin alfa ditambah alfa. Nah, ini kita uraikan menjadi sin alfa kali cos alfa ditambah cos alfa kali sin alfa, sesuai dengan rumus sin alfa plus beta tadi ya. Nah, di sini kita peroleh hasilnya menjadi 2 dikali sin alfa kali cos alfa. Dengan demikian kita peroleh rumus dari sin 2 alfa ini sama dengan 2 kali sin alfa kali cos alfa. Yang selanjutnya kita akan menentukan rumus kosinus sudut ganda. Nah, untuk menentukan rumus kosinus sudut ganda, kita perlu mengingat-ingat kembali rumus dari kosinus alfa ditambah beta, yaitu cos alfa plus beta ini sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Nah, kita gantikan betanya di sini dengan alfa, sehingga nanti kita peroleh cos 2 alfa ini sama dengan cos alfa tambah alfa. Nah, cos alfa tambah alfa ini kita uraikan sesuai dengan rumus penjumlahan rumus kosinus untuk penjumlahan sudut. Kita peroleh di sini cos alfa kali cos alfa dikurangi sin alfa kali sin alfa. Hasilnya sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Sehingga kita peroleh rumus untuk cos 2 alfa ini sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, rumus ini bisa kita ubah ke bentuk yang berbeda. Nah, sebelumnya ingat kembali, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ini sama dengan 1. Dengan memindah ruas, kita akan memperoleh cos kuadrat alfa ini sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Jadi sinus kuadratnya kita pindah ke ruas kanan. Atau kita peroleh sin kuadrat alfa ini sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Jadi ini cosnya yang kita pindah ruas. Nah, kita substitusikan rumus-rumus atau persamaan ini ke rumus cos 2 alfa. Sehingga nanti kita peroleh hasilnya menjadi cos 2 alfa ini sama dengan cos kuadrat alfa kurangi sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa bisa kita ganti menjadi 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Ini kemudian dikurangi dengan sin kuadrat alfa lagi. Sehingga di sini kita peroleh 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Atau kita ganti nilai sinnya. Jadi cos 2 alfa ini sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, sin kuadrat alfanya ini yang kita ubah rumusnya atau kita ubah bentuknya menjadi cos kuadrat alfa dikurangi 1 kurangi cos kuadrat alfa. Nah, dari sini kita peroleh cos kuadrat alfa dikurangi min cos kuadrat alfa, kita peroleh 2 cos kuadrat alfa, kemudian negatif 1, berarti di sini kita peroleh 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Sehingga di sini kita peroleh cos 2 alfa ini bisa juga dituliskan sebagai 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa, atau cos 2 alfa ini sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, ini
beberapa rumus untuk mencari nilai dari cos 2 alfa. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus untuk tangen sudut ganda. Untuk menentukan rumus tangen sudut ganda, kita ingat kembali rumus dari tangen alfa plus beta. Tangen alfa plus beta ini bisa kita peroleh dari tan alfa ditambah tan beta dibagi dengan 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Kita ganti betanya dengan alfa sehingga diperoleh tan 2 alfa ini sama dengan tangen alfa ditambah alfa. Ini bisa kita uraikan menjadi tan alfa ditambah tan alfa dibagi dengan 1 dikurangi tan alfa dikali tan alfa. Di sini kita peroleh tan alfa ditambah tan alfa itu 2 tangen alfa. Kemudian untuk tan alfa dikali tan alfa ini menjadi tangen kuadrat alfa sehingga hasilnya menjadi 2 tangen alfa dibagi dengan 1 dikurangi tangen kuadrat alfa. Nah, inilah rumus untuk mencari tangen 2 alfa. Kita beralih ke contohnya sekarang. Diketahui sin alfa ini sama dengan 4/5 dan alfa ini adalah sudut lancip. Kita diminta untuk menentukan nilai dari sinus 2 alfa, kemudian kosinus 2 alfa, dan tangen 2 alfa. Nah, untuk menyelesaikannya, sebelum kita menentukan nilai sinus 2 alfa, kosinus 2 alfa, dan tangen 2 alfa, kita tentukan terlebih dahulu nilai dari kosinus alfa dan tangen alfa. Untuk menentukannya, kita bisa menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Jadi kita gambarkan dulu sebuah segitiga siku-siku, misalnya seperti ini. Nah, alfa kita ketahui sudutnya berada di sini. Karena kita punya di sini sinus alfanya adalah 4/5, maka panjang ruas garis yang berada di depan sudut alfa ini adalah 4 satuan. Kemudian sisi miringnya ini 5 satuan. Nah, kemudian kita harus mencari sisi yang di samping sudut alfa. Ini bisa kita peroleh dari, di sini kita lambangkan sebagai X. Nah, X ini bisa kita peroleh dari akar sisi miring kuadrat, yaitu 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, atau dikurangi sisi siku-siku kuadrat. Hasilnya 5 kuadrat itu 25, kurangi 4 kuadrat itu 16, hasilnya sama dengan akar 9, atau ini sama dengan 3. Maka di sini nilai X-nya adalah 3. Nah, dari segitiga ini kita bisa menentukan nilai cos-nya, cos alfa ini bisa diperoleh dari sisi samping bagi miring, sehingga kita peroleh cos alfanya adalah 3/5. Sedangkan tangennya ini diperoleh dari sisi di depan sudut alfa dibagi dengan sisi di samping sudut alfa, yaitu 3, 4/3. Nah, baru kita tentukan nilai sinus 2 alfa. Nah, sinus 2 alfa tadi bisa diperoleh dari 2 kali sin alfa kali cos alfa. Ingat, sin alfanya tadi 4/5, cos alfanya 3/5. Sehingga di sini bisa kita peroleh 2 kali 4/5 dikali 3/5. Hasilnya sama dengan 24/25. Selanjutnya, untuk cos 2 alfa ini bisa kita peroleh dari 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Sin alfa tadi kita peroleh 4/5. Berarti di sini kita isikan menjadi 1 dikurangi 2 dikali 4/5 kuadrat. Atau kita peroleh 1 dikurangi 2 kali 16/25. Sehingga di sini kita peroleh hasilnya menjadi negatif 7/25. Selanjutnya untuk tangen 2 alfa. Tangen 2 alfa diperoleh dari 2 kali tan alfa dibagi dengan 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Tan alfa tadi kita peroleh adalah 4/3, sehingga tinggal kita isikan di sini menjadi 2 kali 4/3 dibagi dengan 1 dikurangi 4/3 kuadrat. Hasilnya ini sama dengan negatif 24/7. Nah, inilah contoh penggunaan dari rumus sudut ganda, baik untuk sin, cos, maupun untuk tangen. Berikut ringkasan untuk rumus trigonometri untuk sudut ganda.
Yang pertama untuk rumus sinus sudut ganda, tadi kita peroleh sin 2 alfa ini sama dengan 2 kali sin alfa kali cos alfa. Selanjutnya untuk kosinusnya kita peroleh cos 2 alfa ini sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa atau 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa atau 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Sedangkan untuk tangannya tadi kita peroleh tan 2 alfa ini sama dengan 2 kali tangan alfa dibagi dengan 1 dikurangi tangan kuadrat alfa. Nah, demikianlah pembahasan untuk rumus trigonometri untuk sudut ganda. Nah, ini merupakan sumber referensi yang kita gunakan pada materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.